Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Apandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait Centralized Database System. Sistem database terpusat merupakan fondasi utama dalam manajemen data organisasi. Peran utamanya adalah menjadi single source of truth, memastikan data integrity dan konsistensi informasi di seluruh entitas bisnis. Dengan mengeliminasi data redundancy dan menerapkan mekanisme synchronization yang canggih, sistem ini menjamin ketersediaan data yang akurat dan terpercaya, mendukung pengambilan keputusan yang presisi. Lalu mengapa manajemen data itu penting? Yang pertama adalah sebagai aset digital. Data telah menjadi aset paling berharga dalam organisasi modern. Bagaimana kita menyimpan, mengakses, dan mengelola data ini secara langsung mempengaruhi efisiensi bisnis, pengambilan keputusan, dan juga keunggulan kompetitif. Sistem Centralized Database merupakan arsitektur fundamental yang mendukung konsep single source of truth. Dengan mengonsolidasikan data di satu lokasi, sistem ini memfasilitasi integritas data, meningkatkan konsistensi di seluruh aplikasi, dan secara signifikan mengurangi redundansi data ini memastikan bahwa setiap entitas bisnis mengakses informasi yang sinkron dan terverifikasi, yang krusial untuk pengambilan keputusan yang tepat dan keunggulan kompetitif. Di sini apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama ada dasar. Definisi dan karakter inti Centralized Database System, termasuk bagaimana sistem ini membentuk single source of truth untuk data integrity, konsistensi, dan eliminasi redundansi data. Yang kedua ada arsitektur, yaitu komponen teknis dan proses alur kerja. Setelah itu yang ketiga adalah analisis, keunggulan, keterbatasan, dan strategi mitigasi risiko. Yang keempat ada aplikasi, yaitu studi kasus, dunia nyata, dan perbandingan sistem. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan, yaitu kapan menggunakan pendekatan Centralized Database atau distribute, ataupun kapan menggunakan distribute. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya barusan. Yang selanjutnya di materi kali ini adalah apa itu sistem centralized database. Di sini SCD atau sistem centralized database itu adalah mengonsolidasikan semua data dan database management system, yaitu pada DBMS, pada satu single server pusat. Jadi semua pengguna di seluruh organisasi itu mengakses repositori data melalui koneksi network, memastikan data integrity dan konsistensi dengan menghilangkan data redundansi serta memfasilitasi synchronization untuk mewujudkan single source of truth yang akurat. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yakni adalah satu, lokasi tunggal, yaitu semua data disimpan pada satu server pusat. Lalu yang kedua adalah akses network, pengguna terhubung melalui aplikasi klien. Lalu yang terakhir adalah kontrol terpadu, keamanan dan administrasi terpusat. Jadi dari hal tersebut kita mendapatkan karakteristik intinya adalah ada 4 ya di sini. Ada single source of truth, yaitu adalah sebuah repositori data tunggal dan otoritatif, berfungsi sebagai single source of truth yang krusial. Jadi pendekatan ini secara proaktif mengeliminasi masalah redundansi data dan kompleksitas sinkronisasi. Jadi memastikan semua entitas dan merefleksikan nilai yang valid dan terkini. Lalu selanjutnya adalah administrasi terpusat. Administrator database ini mengelola semuanya dari satu lokasi, yakni adalah izin pengguna, cadangan, pembaruan, dan pemeliharaan. Ini menyederhanakan tata kelola dan mengurangi biaya operasional, karena dibutuhkan biaya yang tidak sedikit ya di sini. Lalu yang berikutnya adalah konsistensi berdasarkan desain. Jadi integritas dan konsistensi data secara inheren lebih mudah dipertahankan ketika semua transaksi terjadi pada satu sistem dengan kepatuhan ACID. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan server tinggi. Seluruh sistem bergantung pada ketersediaan server pusat.
Jika server mati, semua pengguna kehilangan akses ke database. Jadi server ini sangat penting sekali untuk jalan ke akses ke database. Lalu berikutnya adalah ada arsitektur dan alur kerja sistem. Ada komponen di sini dan request flow. Di dalam komponen tersendiri ada beberapa komponen di sini ya. Yang pertama adalah central database server, yaitu mesin fisik atau virtual yang menyimpan semua data. Selanjutnya adalah DBMS engine, yaitu terdiri dari MySQL, PostgreSQL, Oracle atau SQL Server. Selanjutnya adalah client application, antarmuka desktop, web, atau seluler. Lalu network infrastructure, yaitu LAN atau WAN yang menghubungkan klien ke server. Selanjutnya ada database administrator, mengelola keamanan, kinerja, dan cadangan. Lalu selanjutnya masuk ke request flow. Kali ini adalah ada 4 komponennya. Yang pertama adalah user request. User request ini adalah aplikasi mengirimkan query. Lalu selanjutnya authentication, memverifikasi kredensial user. Selanjutnya query execution, DBMS memproses permintaan. Lalu yang terakhir adalah result, returned, yaitu hasilnya data dikirim kembali ke user. Itu adalah proses request flow dari user request ke result returned. Jadi apa-apa saja keuntungan sistem terpusat itu ada beberapa di sini. Keuntungannya yaitu yang pertama adalah simplified management, ada data konsistensi, centralized security, lower cost, simplified backup. Ya, seperti tadi yang sudah saya singgung, untuk biaya di sini ada keuntungannya yaitu lower cost dengan hanya satu server yang perlu dipelihara, dilisensikan, dan dipantau. Sistem terpusat secara signifikan mengurangi biaya infrastruktur dan operasional dibandingkan dengan arsitektur terdistribusi yang membutuhkan pengelolaan banyak node. Jadi pengurangan data redundansi dan penyederhanaan manajemen berkontribusi pada efisiensi biaya secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya yang menurut saya paling bagus adalah yaitu simplified backup, yaitu proses pencadangan dan pemulihan bencana menjadi jauh lebih sederhana dan cepat karena semua data disimpan di satu lokasi. Nah, ini memungkinkan strategi data recovery yang lebih andal dan efisien serta memastikan bahwa single source of truth itu dapat dipulihkan dengan integritas waktu dalam waktu yang sangat minim. Jadi tidak hanya efisiensi di cost atau biaya, namun juga di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan paparan dari rekan-rekan saya. Saat ini kita akan membahas tentang keterbatasan dan tantangan centralized database system. Yang pertama adalah single point of failure. Artinya, jika server pusat gagal, seluruh sistem menjadi tidak tersedia. Hal ini menciptakan kerentanan kritis yang memerlukan perencanaan failover yang kuat. Yang kedua, itu ada performance bottleneck. Semua permintaan disalurkan melalui satu server yang dapat kewalahan selama penggunaan puncak. Waktu respon time menurun seiring bertambahnya pengguna bersamaan. Yang ketiga, limited scalability. Ketika melakukan scale up atau peningkatan hardware, centralized database system ini memiliki batasan fisik dan finansial. Tidak dapat dengan mudah melakukan scale out dengan menambahkan lebih banyak server. Yang keempat, network dependency. Artinya, kinerja sistem sangat bergantung pada kualitas network. Pengguna jarak jauh atau kantor cabang mungkin mengalami masalah latensi. Yang kelima, concentrated security risk. Artinya, satu pelanggaran dapat membahayakan semua data organisasi. Server pusat menjadi target bernilai tinggi bagi penyerang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi mitigasi risiko. Di sini kami telah menuliskan beberapa risiko dan pendekatan mitigasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita pandang waktu henti server sebagai risiko. Dampaknya apa? Sistem tidak dapat diakses penuhnya. Maka pendekatan mitigasi yang bisa kita laksanakan adalah catu daya cadangan UPS atau gunakan daya cadangan pada UPS. Yang kedua, pemantauan waktu nyata, real-time monitoring. Yang terakhir adalah failover otomatis ke server siaga. Nah, risiko yang kedua itu beban network traffic berlebihan. Dampak dari risiko ini adalah respon time lambat dan sering terjadi time out. Mitigasi yang kita lakukan adalah optimasi atau optimalisasi query, database indexing,
caching layer, dan peningkatan hardware agar seluruhnya dapat berjalan lebih optimal dan efisien. Resiko selanjutnya adalah kehilangan data. Dampaknya adalah kegagalan kelangsungan bisnis. Pendekatan mitigasi yang dapat kita gunakan adalah pencadangan terjadwal otomatis, penyimpanan RAID, replikasi cadangan di luar lokasi. Selanjutnya, akses tidak sah sebagai risiko. Dampaknya pelanggaran data, pelanggaran kepatuhan. Pendekatan mitigasi yang kita lakukan itu bisa berupa role-based access control (RBAC), audit logging, enkripsi TLS, multi-factor authentication. Yang terakhir sebagai contoh adalah kesalahan manusia, dampaknya kerusakan data yang tidak sengaja. Pendekatan mitigasi dapat digunakan berupa manajemen transaction, pencadangan sebelum perubahan, alur kerja persetujuan perubahan. Nah, ini yang terakhir adalah pembahasan tentang sistem terpusat versus terdistribusi. Ada beberapa aspek yang sudah kami tuliskan. Yang pertama dari aspek lokasi data. Kalau terpusat dia hanya satu server, kalau terdistribusi dia bisa terdistribusi dalam beberapa node. Aspek konsistensi untuk server terpusat ini kuat dan sangat segera, sedangkan jika itu terdistribusi maka dia itu eventual konsistensi dan kompleks. Untuk ketersediaan, server terpusat itu satu titik kegagalan, single point of failure, sedangkan untuk yang terdistribusi, karena dia terdistribusi lebih dari satu ya ke beberapa node, dan ini sangat tangguh. Scalability, terpusat bisa dilakukan secara vertikal, scale up, sedangkan kalau terdistribusi bisa scale out, horizontal. Untuk kompleksitas, terpusat arsitekturnya sederhana, sedangkan terdistribusi koordinasinya kompleks. Untuk biaya, jika menggunakan centralized database atau terpusat, investasi awal akan lebih rendah atau lebih murah. Sedangkan untuk terdistribusi, biaya infrastrukturnya cukup tinggi atau lebih tinggi dari centralized. Nah, kapan menggunakan masing-masing nih? Nah, ini ada kapan kita pilih terpusat, kapan kita hindari terpusat. Untuk pilih terpusat, ada beberapa contoh kejadian ya, kapan kita menggunakan. Yang pertama, ketika ukuran organisasi kecil hingga menengah. Yang kedua, penggunaan di satu lokasi atau wilayah. Yang ketiga, dibutuhkan konsistensi data yang kuat dan integritas data sebagai single source of truth dengan meminimalkan redundansi data dan memfasilitasi synchronization yang efisien. Yang keempat, tim dan anggaran IT terbatas. Yang kelima, beban kerja yang dapat diprediksi dan stabil. Nah, kapan kita harus menghindari centralized database atau database terpusat? Itu adalah saat kantor atau tempat kerja kita itu tersebar di beberapa lokasi geografis. Yang selanjutnya, kedua, ketersediaan tinggi sangat penting. Yang ketiga, pertumbuhan penggunaan yang cepat diharapkan. Artinya pertumbuhan penggunanya itu sangat tinggi. Yang keempat, yang terakhir adalah basis pengguna global dengan masalah latensi. Kalau kita ingin latensinya kurang dan penggunanya global di banyak wilayah, itu lebih baik kita hindari terpusat dan kita melihat ke terdistribusi. Begitu. Saya rasa dari paparan ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.